dengan NIM 2022 143165. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Yang pertama itu tentang informasi umumnya. Ada yang A itu identitas modul. Di identitas modul itu ada instansi, nama penyusun, modul ajar, fase kelas, materi, dan alokasi waktu. Terus yang kedua itu tentang kompetensi awalnya. Di kompetensi awalnya ada dua tentang identifikasi. Yang pertama itu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Terus yang kedua itu mendemonstrasikan bagian tumbuhan secara tepat dan percaya diri. Yang C itu profil klaster Pancasila. Yang pertamanya itu siswa itu bersyukur melalui kegiatan sebelumnya dan sesudahnya belajar, atau beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu siswa saling bekerja sama dalam kelompok saat berdiskusi maupun presentasi, atau bisa disebut dengan bergotong royong. Yang ketiga itu siswa menyelesaikan masalah dalam LKPD dan soal evaluasi berbasis terbaru atau bernalar kritis. Yang D-nya itu ada sarana dan prasarana atau alat dan bahannya. Yang pertama itu buku panduan guru tentang IPA, atau yang dimaksud ialah ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk anak SD kelas 4, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Ada ruang kelas. Yang ketiga itu proyektor, pompa laptop, dan video proyek. Yang E-nya itu target peserta didik. Peserta didik reguler atau bukan nomor kebutuhan khusus. Terus yang F itu model pembelajarannya. Model pembelajaran kita gunakan ialah proyek pembelajaran berbasis PJBL, dan metodenya ia menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, penegasan, percobaan, dan presentasi. Terus yang kedua itu komponen inti. Di komponen inti ini ada beberapa juga. Yang A itu capaian pembelajarannya. Peserta didik bisa tahu fungsi dari bagian tumbuhan dengan kebutuhan bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua itu melalui video proyek. Misalnya bagian tumbuhan, peserta didik itu dapat bisa mengaitkan beberapa fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan yang bertumbuh mempertahankan diri serta berkembang biaknya. Terus yang C-nya itu tentang pemahaman bermakna. Pada umumnya bagian tumbuhan bisa dibagi dalam 3 fungsi. Yang pertama itu untuk pertumbuhan tanaman, yang kedua perlindungan diri atau adaptasi, dan terakhir itu alat berkembang biaknya. Terus pertanyaan semantik. Biasanya pertanyaan semantik ini ada seperti yang pertama itu apa saja bagian tumbuh dari tumbuhan, dan yang kedua itu apa fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Dan kegiatan pembelajarannya untuk alokasi waktu 15 menit kita melakukan pendahuluan. Biasanya di pendahuluan ini guru membuka pembelajaran dengan salam, terus menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Terus yang keduanya ketua kelas memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga peserta didik bersama guru menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila atau yang lainnya. Yang keempat siswa diberi motivasi dulu agar siap belajar dengan yel-yel ataupun lainnya. Terus yang kelima itu siswanya diberikan pertanyaan tematik seperti yang dijelaskan dari awal tadi. Yang pertama itu apa saja pertama itu apa saja bagian tumbuh dari tumbuhan, dan yang kedua itu apa fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Terus yang keenamnya itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini kepada peserta didiknya. Yang ketujuh siswa akan menjawab pertanyaan guru berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedelapannya itu siswa menyimak tujuan pembelajaran diberikan oleh guru. Yang kesembilan siswa menyimak gambaran umum tentang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dari guru. Dan yang kesepuluhnya itu siswa mengumpulkan alat-alat yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Terus untuk yang keduanya itu di kegiatan inti. Kegiatan inti ini menggunakan alokasi waktu sekitar 45 menit. Yang di dalam kegiatan inti ini yang pertama itu guru menjelaskan materi tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya melalui media PowerPoint. Yang kedua, siswa mengamati bagian tumbuh-tumbuhan melalui PPT yang telah disiapkan oleh guru tentang daun, batang, dan akar. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan terkait informasi penting yang telah disampaikan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya untuk merasa siswa menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, siswa menyampaikan pendapatnya berkaitan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tadi. Yang kelima, guru mengklarifikasi masalah syarat
dua cara mencari, menanggapi atau pendapat setiap siswa, kolaborasi ataupun komunikasi. Yang keenam, guru mengkonfirmasi jawaban siswa dan memberikan arahan penentu proyeknya. Yang ketujuh, siswa memperhatikan contoh produk dalam bentuk gambar melalui media kekuatan titik atau video yang telah disiapkan. Yang kedelapan, siswa berkelompok dengan jumlah anggota 4 sampai 5 siswa dengan kemampuan yang heterogen ataupun berkelompok. Yang kesembilan, guru membagikan LKPD kepada siswa. Dan ke-10, siswa menentukan nama kelompok masing-masing. Ke-11, peserta didik dan guru membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan atau tahapan-tahapan pengumpulan datanya. Yang ke-12, peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Yang ke-13, guru mengumpulkan keaktifan peserta didik selama sedang melaksanakan proyek dan mengumpulkan kenyataan dan membimbing jika ada mengalami kesulitan. Yang ke-14, peserta didik melakukan pengerjaan proyek siswa, jadwal mencatat setiap tahapan mengajar, setiap masalah yang muncul setelah menyelesaikan proyek ruang kerja. Yang ke-15, peserta didik dan guru berdiskusi tentang langkah-langkah membuat proyek atau bagian tentang tumbuh-tumbuhan. Yang ke-16, peserta didik memaparkan laporan karya mereka menampilkan hasil pembuatan pokoknya. Yang ke-17, peserta didik melakukan bimbingan atau pemaparan proyek, yaitu hasil kelompoknya masing-masing. Yang ke-18, setiap kelompok menampilkan dan menjelaskan hasil pokoknya di depan kelas. Yang ke-19, peserta kelompok lain dan guru menanggapi hasil proyek. Dan yang terakhir itu, guru memberikan penilaian hasil proyek mereka. Terus yang ketiganya itu ialah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini biasanya menggunakan alokasi waktu sekitar 10 menit. Di kegiatan penutup ini, yang pertama itu peserta didik dan guru melakukan refleksi materi. Terus yang kedua, peserta didik mengkomunikasikan pengalaman perasaan yang dihadapi dan mengikuti pelajaran. Hari ini, guru dan peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, guru mengucapkan salam penutup. Yang ke-F itu asesmen. Asesmen ini biasanya ada 3 cara. Yang pertama itu diagnostik, yaitu pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua itu formatif, yaitu penilaian proses, observasi sikap, keterampilan dan pengetahuan selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sumatif atau penilaian keterampilan. Nah, yang ketiganya itu tentang penilaian. Biasanya kriteria penilaian itu ada 4. Yang pertama itu sangat baik, baik, cukup, dan perlu perbaikan. Terus yang terakhir itu kegiatan pengayaan atau remedial. Biasanya pengayaan itu peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Dan yang remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang pada siswa yang belum mencapai CP. Mungkin itulah penjelasan RPP dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya Adi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.